Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Selamat pagi Mama, selamat pagi Papa, selamat pagi adik-adik semuanya. Sudah mandi? Harumnya sampai sini. Pinter ya. Kita sekarang mau ibadah. Duduknya yang baik, tidak lari-lari. Kalau minum susu, susunya diletakin dulu. Tadi udah maaf kan? Pinter. Yuk kita sekarang mau ibadah, kita berdoa. Ih, mana tangan Kartini? Mana tangan? Mana tangan? Mana tangan? Yang kanan, yang kiri. Halo, apa kabar? Semua sehat kan? Pasti tangannya sehat. Sehat-sehat saja. Bertemu. Oh, udah bertemu mereka. Katanya mau berdoa. Dilipat. Berdoa. Yuk, kita berdoa yuk. Sikap berdoa gimana? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tundukkan kepalanya. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami pagi hari Minggu ini mau beribadah. Kami mau bernyanyi. Kami mau berdoa. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, meskipun kami masih ibadah dari rumah kami masing-masing, tidak apa-apa, kami tetap gembira. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tepuk tangan, plok 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 plok. Jempol Kartini ini ada dua ini. Pinter semuanya. Semua berdoa, tidak ada main-main, tidak ada yang makan. Pintar, terima kasih ya Mama, terima kasih ya Papa, terima kasih adik-adik semua. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi. Mama Papa nanti minta tolong kembali ya, bacakan firman Tuhan dari Perjanjian Lama. 1 Raja-Raja, masih sambungan dari minggu yang lalu. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Judulnya Elia dan janda di Sarfat. Tema pengharapan bagi semua bangsa. Yuk. Terima kasih Mama, terima kasih Papa. Nanti sudah akan membacakan firman Tuhan buat adik-adik Kartini. Yuk, stand up please. Kita berdiri, kita menyambut firman Tuhan dengan pujian. Ayo. Ada satu sobatku,
Siapakah itu? Oh, dijawab sama Kevin. Pinter Kevin, ya Riu pinter. Cila, Kerin, oh pinter ya semuanya ya. Mana Joanna? Oh ada. Mana Saka? Oh ada. Yuk. 1. Ayo berdiri. Hop. Nanti gini ya badannya ya. Ada 1 sobatku ya. Sama-sama ya sama kakak-kakak ya. 2. Go. Ada 1 sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom adik-adik. Nah, bertemu lagi nih dengan abang. Aduh, abang apa ya ini ya? Siapa ya? Kenal nggak ya? Waduh, biasanya kalau laki-laki ada Bang Simon. Nah, kira-kira ini siapa yang ada di depan? Nah, abang ini Bang Okta. Kayaknya beberapa minggu lalu abang sudah menjelaskan bahwa abang ini adalah Bang Okta. Kalau ada yang lupa, abang perkenalkan diri ya. Abang Okta. Nah, kita mau memulai firman Tuhan nih. Kalau mau memulai firman Tuhan biasanya ngapain? Berdoa. Ayo, kita sama-sama yuk. Lipat tangan, tutup matanya. Ayo kita bersatu dalam doa. Yuk, dengarkan abang ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami sudah siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Gimana ini semuanya? Udah pada duduk ini belum? Ini abang ini nggak tahu ini. Udah duduk atau masih lari-lari nih? Atau masih minum susu ini? Atau masih disuapin mama papanya? Ayo, siapkan dulu hati pikirannya yuk. Sama abang yuk kita dengarkan firman Tuhan saat ini yuk. Ayo. Nah, firman Tuhan saat ini. Kalau bisa nanti papa dan mama kasih tahu nih sama adik-adik. Firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. Abang ulangi ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. Tema kita adalah cerita kita tentang pengharapan bagi semua bangsa. Pengharapan bagi semua bangsa. Dan perikop kita pada saat ini tentang Elia dan janda di Sarfat. Kira-kira minggu lalu ceritanya tentang apa ini Bang Okta? Kami kayaknya udah lupa. Nah, cerita minggu lalu adalah tentang bencana kekeringan. Dan ada Nabi Elia datang untuk diutus Tuhan, memberitahu bangsa Israel untuk berubah, untuk mengikut Tuhan. Nah, jadi ceritanya ini ya, Nabi Elia itu sudah tahu bakal ada kekeringan. Tahu kekeringan gimana? Enggak ada hujan. Enggak ada hujan turun. Air gak ada, aduh kalau haus gak bisa minum, harus nunggu kapan hujan turun susah, nanti sungai-sungai kering, makanan juga jadi gak ada. Itulah keadaan pada saat itu, orang Israel susah. Jadi Nabi Elia mau keluar dulu dari tempatnya, mau pergi ke Sarfat dulu mau nengok keadaan. Kayak mana kekeringan pada saat itu. Jadi waktu Elia jalan-jalan, dia ketemu sama yang namanya seorang perempuan yang punya anak. Karena perempuan ini pun juga nampaknya kurus. Karena susah cari makanan, susah cari minum. Elia datang berkata, "Hai Nona," katanya, "aku haus ini. Coba bagi air minummu." Nah, datang kata
ibu-ibu itu tadi. Iya, Katanya. ini silahkan. Ini ada air sedikit. Wow, oke. Terima kasih. Diminumnya airnya. Dan kemudian Elia pun datang lagi nih, si Nabi Elia. Lapar nih, kata si Nabi Elianya. Aduh, lapar nih, gimana ya? Boleh nggak ya kira-kira makan di sini? Datanglah si ibu-ibu ini tadi sama anaknya. Aduh, kayak mana ya Pak? Kayaknya kami nggak punya makanan. Gimana ya? Kira-kira kami cuma punya 1 genggam gandum ini aja deh. Itu pun kalau enggak nanti kami bakal mati karena kami nggak punya makanan untuk diolah. Nah, datang kata si Elia. Udah nggak apa-apa. Tenang aja. Buat aja roti untukku. Tenang aja. Pasti akan Tuhan berikan makanan nanti sampai pada akhirnya hujan akan turun. Gak akan habis-habis kok nanti makanan sama kalian. Oh, begitu ya Pak ya? Oke. Kami akan buat ya. Nah, itu kata si ibu tadi. Hingga pada akhirnya Nabi Elia pun mau makan roti yang daripada ibu tadi. Nah, itu tadi cerita tentang Nabi Elia. Dan abang sudah rela untuk berbuat aneh demi kalian untuk berkata seperti perempuan. Tapi yang perlu kita dapatkan pada saat ini, Tuhan tidak memandang orang lain, tidak memandang bangsa orang lain. Pengharapan bagi semua bangsa, itu tadi tema kita. Pengharapan itu bagaimana? Tuhan nantinya akan memberikan yang terbaik bagi kita. Akan loh, itu namanya pengharapan. Nah, jadi ceritanya tadi, si Nabi Elia sudah mendapatkan yang namanya makanan dari bangsa bukannya sendiri. Sebagai contoh, kalau misalnya papa dan mamanya dari suku Batak atau mungkin dari Jawa, ada Karo, Toba, Tuhan tidak memandang itu karena semua manusia itu sama. Karena Nabi Elia dengan juga perempuan tadi dengan anaknya itu berbeda sukunya, berbeda bangsanya. Nah, Tuhan menyayangi semua bangsa, tidak hanya bangsa tertentu. Makanya Elia diutus, udah pergi aja ke Zarfat. Pasti Tuhan akan memberikan jalan kepadamu. Nah, Tuhan tidak memandang suku, ras. Kita bisa bilang, kalau contohnya ini ya, contohnya suku dan ras ya. Tadi kan kita bisa bilang, oh marga papa, misalnya marga Gultom sama kayak abang nih. Abang kan Okta Gultom. Marga papa contohnya Gultom. Boru ibu contohnya Simanjuntak, contohnya seperti itu. Itu ada perbedaan, marga itu udah berbeda. Contohnya lagi ya, kita orang Indonesia kulitnya seperti ini. Nanti tiba-tiba nanti kita ketemu, ada bule kulitnya putih. Nanti ada kita ketemu orang Afrika, itu ada orang Afrika kulitnya gelap. Nah, itu contohnya. Tuhan menyayangi semuanya. Kita, tetangga kita, bagaimana kita, apakah kita punya mainan atau tidak punya mainan. Kita contoh sekolah di swasta, sekolah di negeri. Nah, Tuhan selalu menyayangi kita, tidak melihat bagaimana bentuk kita, fisik kita, badan kita bagaimana, apakah tinggi, apakah pendek, tidak. Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan menyayangi kita sebagaimana adanya. Karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Oke? Nah, itu tadi cerita untuk adik-adik. Nah, sekarang untuk papa dan mama. Abang harap di sini kepada papa dan mama untuk mengajarkan adik-adik mengenai kecintaan Allah kepada beragam perbedaan. Perbedaan itu bisa menyatukan. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, ras, budaya, berbeda warna kulit, itu tidak masalah pada adik-adik semuanya. Papa dan mama boleh memberitakan yang terbaik bagi mereka agar mereka tahu bahwa perbedaan tidak membuat kita saling membenci, tapi membuat kita kaya akan perbedaan pendapat. Dan itu adalah salah satu cara untuk mengasihi sama kita manusia. Jadi untuk papa dan mama, Tuhan itu menyayangi semua umat. Tuhan menyayangi semua bangsa, tidak hanya bangsa tertentu. Dan abang yakin pada saat ini kepada kita semua, Tuhan menyayangi kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Ayo. Tadi abang nggak tahu ini apa masih duduk atau ada lari-lari atau sudah selesai minum susunya dan suka makan. Ayo, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya yuk. Kayak mana lipat tangannya? Lipat tangan.
tutup matanya, tundukkan kepala. Abang yang akan pimpin dalam doa, yuk lipat tangan. Ya, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami bahwa perbedaan itu tidak membuat kami saling benci, tetapi kami saling mengasihi, karena Engkau mengasihi semua umat manusia. Tidak memandang berbeda kami, Tuhan. Walaupun kami berbeda secara fisik, ras, suku, bangsa, Engkau selalu mengasihi kami. Berkatilah kami, berkatilah Bapa dan Mama. Berikan yang terbaik bagi kami, dan kami harap Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ayo kita mau bernyanyi yuk. Ayo, kalau bisa berdiri. Ayo, kalau bisa berdiri, jangan malas-malasan. Ayo berdiri. Kita sama-sama bernyanyi. 1, 2, 3. Ibadah ya untuk adik-adik kami, kalau nggak salah kelas kecil antara umur sampai maksimal 5 tahun. Tapi ada nggak yang udah bisa baca? Saya yakin pasti ada di antara adik-adik kami yang masih umur 5 tahun, pasti ada yang bisa nengok gambar, nengok video-video yang lucu-lucu, ada gerak-gerik yang lucu-lucu. Saya sudah bapak ini. Jadi itu adik-adik kami yang masih balita. Jadi juga saya mau menyapa begini sama papa mamanya. Salam sehat ya papa mama yang di rumah dan tetap dalam lingkungan Tuhan saja. Jadi adik-adik kami untuk pada tanggal 11 ini kita akan telah mendengarkan tadi dari Kak Okta telah memberikan penyampaian firman Tuhan. Adik-adik tadi udah dengar kan? Ya resapin dan kalau kurang jelas minta papa mama yang memberitahukannya, yang menjelaskan. Mari adik-adik lipat tangannya. Kita akhiri ibadah ini. Oh iya, ada yang kelupaan nih kakak Didi mengatakan sama Didi. Ini kita untuk papa mama di rumah ingin memberikan persembahan, tolong ya mama papanya beritahu ataupun mama papa memberikan persembahan ke kantor sekretariat gereja ataupun yang sudah ada tersedia nomor rekening ataupun QRIS yang ada di layar ini. Jadi papa mama itu tadi untuk memberikan persembahan tetap ke kantor sekretariat gereja ataupun di QRIS dan nomor rekening yang ada di layar ini. Mari adik-adik kita yang ada di rumah, kecil-kecil, masih, aduh saya baru nih adik-adik, tapi nggak apa-apa. Tetap ya, mendengarkan firman Tuhan ya di rumah, dan lakukan ya. Nah, jadi kita, mari kita satukan kita, lipat tangannya, kuat-kuat pegang, tetap pipit matanya, pejamkan matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, atas firman Tuhan yang telah kami dengar Tuhan, sampaikan oleh pelayan firman kami, penyampai firman kami.
Kak Okta. Bapak, untuk adik-adik kami kecil yang ada di rumah, Tuhan Yesus berkati ya adik-adik kami yang ada di rumah. Begitu juga mama papa juga Tuhan berkati dalam pekerjaan, bang sama adik juga Tuhan berkati di dalam setiap kehidupan keluarga adik-adik kami. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bang Okta, Kak Okta, agar kami dapat melaksanakannya dengan takut akan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan salah dosa kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak Tuhan. Pak, kami mau menyempurnakan doa ini dengan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.